Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Audi Natania. Jadi yang belum tahu gue siapa, hai, nama gue Audi Natania. And welcome back to Curcol sama Bapak series dimana kita akan membahas masalah kehidupan sehari-hari dan relevansinya sama firman Tuhan. Oke, now let's get started. Nah, gue mau mulai dengan satu pertanyaan nih. Siapa sih di antara kalian yang lagi struggle untuk mengampuni juga? Kayak yang hari Ini sih gue udah mau mengampuni dia, tapi kok begitu aku lihat dia, aku rasanya hatinya panas. atau misalnya Aku mau mengampuni dia hari ini, tapi begitu aku ingat masa laluku sama dia, aku rasanya mau unfollow, ghosting, atau ngeblok dia. siapa yang pernah? Dan kalian gak sendirian, karena minggu ini gue juga ngalamin. Nah, tapi di episode kali ini aku mau membahas gitu satu kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan aku pribadi tentang memaafkan itu harus berkali-kali. Oke, aku mau mulai dulu dengan ceritaku di minggu ini. Nah, jadi ceritanya aku tuh punya teman satu geng gitu, sebut aja namanya teman A dan teman C. Nah, jadi gaya berteman kami itu bercanda-bercanda gitu. Jadi aku tuh nggak pernah sebenarnya aku nggak pernah terlalu tersinggung sama bercandaan-bercandaan gitu ya. Tapi sampai suatu ketika 2 minggu lalu teman A ini bercanda, tapi bercandanya itu tidak proper gitu dan sehingga aku tuh marah gitu sama dia. Tadinya sih aku nggak mau membahas ini, aku kayak ya udah aku langsung cut off, aku left group. Terus, tapi aku ngerasa, kok aku nggak peace, akhirnya aku coba untuk komunikasi sama dia gitu, karena aku juga ditegur sama papaku kayak, "Udah kamu komunikasiin aja, siapa tahu dia belum tahu." Ya udah aku komunikasiin, terus akhirnya kami baikan. Nah, tapi sekitar seminggu lalu, aku chatan sama temen C. Nah, ternyata temen C ini membela si temen A yang, bercandanya itu nggak lucu gitu ya. Waktu dia membela si temen A ini, aku langsung sadar, kok hatiku masih sakit ya? Terus kok aku pikir udah sembuh, tapi ternyata luka itu belum sembuh gitu. Kemudian setelah aku chatan sama si temen C ini, aku kan bilang kayak, "Ih, dia tuh udah 3 kali loh dia melakukan ini," gitu. Terus, setelah aku chatan itu, aku waktunya saat teduh. Terus aku ganti ke, ke YouTube ya, aku buat pujian penyembahan, karena aku biasanya kalau saat teduh aku pujian penyembahan dulu. Terus waktu pujian penyembahan aku menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat, dan aku di situ ya, aku jujur sama Tuhan, "Tuhan berat banget, mengampuni itu berat banget, aku nggak bisa, ngampunin dia tuh aku nggak bisa, karena ini udah kelewatan nih," gitu. Nah, terus waktu aku nyanyi, ada satu kalimat di lagu itu yang bilang, "Tuhan gak pernah menghitung pelanggaranku." Di situ aku dek, kayak, "Oh iya ya, barusan belum belum ada 5 menit itu ya, belum ada 5 menit, itu aku menghitung kesalahan temanku ini," gitu. Tapi, mmm, aku jadi refleksi gitu ya, "Oh wow, Tuhan nggak pernah ngitung ngitung-ngitung kesalahan aku," gitu. Bahkan dia, eee, di lagu Sejauh Timur dari Barat ya, itu dia bener-bener sampai ngelupain dan membuang memori tentang dosaku itu. Di titik itu, aku baru sadar dan aku belajar banget arti mengampuni 70 kali 7 yang Yesus ajarkan. Nah, teman-teman, jadi ajaran Yesus tentang mengampuni 70 kali 7 kali itu ada di sebuah scripture yaitu Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, perikop ini diawali dengan pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus tentang mengampuni. "Tuhan, sampai berapa kali sih aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah terhadap aku?" "Emang sampai 7 kali ya?" kata si Petrus. Terus Tuhan Yesus teh bilang, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali,
melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kemudian setelah ayat 21 sampai 22 dilanjutkan dengan ayat 23 sampai 35 yang menceritakan tentang seorang hamba yang berhutang dengan raja. Nah, hamba ini hutangnya cukup cukup besar lah ya. Sehingga raja itu menjebloskan dia ke penjara. Namun hamba ini memohon-mohon gitu ya kepada raja. Raja, tolong, tuanku tolong. Aku tuh nggak bisa untuk melunasi hutangku. Nah, akhirnya dengan belas kasihan raja, raja ini baik banget. Hamba ini dibebaskan dari penjara dan gak cuman itu, hutang-hutangnya juga dilunasin sama si rajanya. Sehingga hambanya itu nggak perlu untuk membayar hutang-hutang itu kembali. Nah, tapi setelah dia bebas, setelah hamba ini bebas, hamba ini ketemu sama hamba lain yang merupakan temannya juga, dan teman ini tuh berhutang sama dia sekitar 100 dinar. Kemudian si hamba ini malah marah sama temannya ini dan mencekik kayak ngancem. Kamu belum bayar utang aku ya? Aku jebloskan ke penjara. Akhirnya hamba ini menjebloskan si temannya ini ke penjara dan hal ini sampai ke telinga raja. Wah, raja ini marah besar. Aku udah kasih anugerah, aku udah baikan kamu. Kamu kok malah ngejahatin teman kamu yang berhutang juga? Kan kamu juga berbuat hal yang sama. Dan akhirnya si hambanya ini diserahkan ke Agojo-Agojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Di ayat terakhir di perikop ini yaitu ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Highlight ya, dengan segenap hati. Wow, jadi raja itu gambaran Tuhan Yesus, terus hamba itu gambaran kita, dan teman hamba itu adalah gambaran orang yang kita tidak bisa ampuni. Tuhan Yesus tuh begitu serius loh tentang mengampuni ini sampai di ayat 35 ini dibilang kalau misalnya kamu nggak bisa mengampuni saudaramu atau musuhmu itu dengan segenap hati ya maka Bapakku yang di surga juga akan berbuat demikian. Nah, dari kisah tadi dan apa yang aku pelajari seminggu tentang mengampuni ini, ada beberapa poin penting yang aku highlight dan aku belajar juga nih tentang mengampuni. Yang pertama, mengampuni itu adalah sebuah latihan dan perlu berkali-kali dilakukan. Jadi teman-teman mungkin ya memori tentang sakit hati itu nggak bisa dihapus begitu aja. Itu perlu banget proses yang panjang. Nah, seringkali nih si setan itu memakai kelemahan kita dengan mengingat memori buruk itu supaya kita itu jatuh ke dosa tidak mengampuni ini gitu. Jadi batu sandungan dan kita akhirnya apa? Jadi kepahitan teman-teman. Jadi tiap kali kita ingat sama kesalahan orang itu, tiap kali memori itu muncul, kita harus decide dan berdoa gitu ya kepada Tuhan untuk mengampuni gitu. Kayak, "Tuhan tolong dong bantu aku supaya aku tuh bisa mengampuni orang itu." Kalau misalnya tiap menit nih kita inget sama kesalahan orang itu, ya berarti tiap menit juga kita harus mengampuni orang itu. Aku sendiri juga masih bergumul gitu ya masalah mengampuni ini ya, apalagi kejadiannya kan baru baru banget terjadi. Dan aku bener-bener semingguan ini setiap malam aku tiap keinget sama kesalahan orang itu, aku minta ampun sama Tuhan. Bener-bener setiap hari aku lagi praktekin gitu ya, setiap malam aku berdoa, minta tolong sama Tuhan supaya aku tuh bisa mengampuni orang itu. Terus poin yang kedua yaitu mengampuni itu buat kebebasan kita sendiri, bukan karena mereka layak diampuni. Ya mungkin orang yang kita yang pernah menyakiti kita gitu ya, ya hidupnya sih lagi happy-happy aja, lagi enjoy, lagi vacation, tapi kita sendiri apa? Kita sendiri kayak menderita gitu ya, melihatnya kita malah jadi tambah iri, tambah dengki, tambah benci sama orang itu gitu, padahal mereka hidupnya santai-santai aja. Nah, malah kitanya yang malah terbelenggu sama rasa kepahitan itu. Jadi sebenarnya saat mengampuni itu yang Tuhan mau adalah kita bebas dari belenggu kepahitan itu teman-teman. Terus yang ketiga,
yaitu mengampuni itu nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri, harus pakai kekuatan Tuhan. Ini tuh aku alamin banget ya. Jadi ada masanya di masa lalu ketika aku belum mengerti tentang mengampuni ini, aku hidup dalam kepahitan selama bertahun-tahun. Tapi pas aku coba bilang ke Tuhan, Tuhan, I cannot do this anymore. And then aku bener-bener nyerah, aku doa, pujian penyembahan, terus aku kayak, Tuhan aku mau mengampuni orang ini, aku mau mengampuni orang ini, and then aku rasa ada beban yang terangkat gitu ya dari diriku, entah kenapa gitu. Itu aku percaya itu secara spiritual gitu ya. Roh Kudus bekerja di hati aku supaya aku tuh bisa mengampuni. Gak bisa teman-teman kita tuh mengampuni pakai kekuatan kita sendiri, apalagi pakai daging kita. Mengampuni itu perlu Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Mungkin setelah teman-teman nonton episode kali ini, mungkin teman-teman jadi kebayang nih sama orang-orang yang pernah menyakiti teman-teman atau memori-memori buruk yang pernah mereka lakukan kepada teman-teman nih. Hari ini aku mau ngajak teman-teman semua dan aku juga ya, aku juga lagi belajar. Aku mau ngajak buat teman-teman semua tuh berdoa minta kekuatan Tuhan supaya kalian itu benar-benar bisa mengampuni orang-orang yang pernah bersalah sama kalian, sesakit apapun. Aku tahu perasaan kalian itu valid, perasaan kalian itu bukan sesuatu yang salah gitu. Tapi aku tidak mengajak juga kalian denial sama perasaan sakit yang kalian alami. Tapi yang aku mau ajak adalah biarlah kalian gak terus-terusan terpuruk di perasaan yang sakit itu. Tapi kalian boleh bangkit dan boleh bebas dari rasa kepahitan itu biar kalian itu hidupnya tuh enjoy and peaceful gitu dan joyful juga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bukannya terpuruk sama rasa kepahitan itu, teman-teman. Nah, terus sama kayak kita tuh inget juga sama kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari dan Tuhan Yesus yang nggak pernah berhitung-hitungan sama kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau misalnya kalian lagi berjuang juga untuk mengampuni, jangan lupa nih 3 poin yang tadi. Yaitu mengampuni itu adalah sebuah latihan dan sebuah proses. Yang kedua, mengampuni itu untuk membebaskan kamu dan aku juga. Dan yang ketiga, mengampuni itu pakai kekuatan Tuhan, bukan pakai kekuatan diri sendiri. So, that's all for today. Kalau misalnya kalian ngerasa episode kali ini memberkati kalian, jangan lupa kasih tombol like. Kalau misalnya kalian ngerasa episode kali ini bisa menjadi reminder buat teman-temannya kalian, jangan lupa klik tombol share. Kalau misalnya kalian ngerasa ada topik-topik yang mau dibahas nih di Curcol sama Bapak, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan episode-episode selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe and nyalain notifikasinya ya. Okay now, bye-bye. See you to the next episode.